Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat kelas 12 BIPA bersama saya Pak Adam. Kita akan melanjutkan materi dari limit tak hingga dan ini merupakan limit tak hingga materi terakhir. Jadi ini cuma sedikit aja ya untuk materinya. Oke, sebelumnya udah mempelajari konsep dasar limit tak hingga di mana konsepnya adalah untuk X yang lebih besar di atas, hasilnya adalah tak hingga. Untuk X yang letaknya di bawah besarnya, maka hasilnya 0. Dan kalau kalian udah mengerjakan contoh-contoh atau soal-soal yang kemarin, dia ada rumus cepatnya ya. Yaitu dilihat bentuk pecahannya ya. Terus lihat X-nya yang paling besar yang atas berapa, yang paling besar yang bawah berapa, terus dibandingkan. Kalau besar yang atas, maka hasilnya tak hingga atau min tak hingga tergantung tanda dari si pangkat terbesar itu. Sedangkan untuk yang pangkatnya sama, maka hasilnya adalah koefisiennya ya. A/P ya, koefisien dari yang pangkat terbesar. Dan kalau yang lebih kecil, maka limitnya hasilnya adalah 0. Jadi tinggal bandingin aja antara yang atas sama yang bawah besaran mana. Oke, sedangkan untuk bentuk akar yang linear, nah ini bentuknya linear ya. Dilihat ya, isi akarnya ini akan AX tambah B atau PX tambah Q. Ini bentuk linear. Linear itu yang pangkatnya paling besar 1 untuk X-nya ya. Jadi ini linear. Oke, ini juga sama. Ini ada rumus cepatnya, yaitu tinggal bandingin antara A sama P ya, koefisien dari X-nya ya, bandingin. Kalau lebih besar yang A, maka hasil limitnya langsung tak hingga. Kalau sama, maka hasil limitnya adalah 0. Dan kalau lebih kecil A-nya, maka hasil limitnya min tak hingga. Ini pembuktiannya menggunakan dikali sekawan untuk bentuk akarnya nanti jadi bentuk pecahan, habis itu dibagi sama pangkat tertinggi ya. Atau nggak salah ada di buku paket kalian pembuktiannya ya. Jadi ini udah bisa kalian gunakan untuk cara cepat. Oke, begitupun untuk yang bentuk isinya kuadrat juga ada rumus cepatnya, yaitu tinggal bandingkan antara koefisien kuadratnya yaitu A sama P. Yaitu kalau lebih besar hasilnya tak hingga, kalau sama dengan ini ada rumusnya. Dan ini yang paling sering keluar tuh yang ini ya, karena ada hitung-hitungannya. Rumus cepat dan ada hitungannya ini yang paling sering keluar. Kalau sama. Kalau lebih kecil maka limitnya min tak hingga. Pembuktiannya di sama kayak yang bentuk linear ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kita udah bisa menggunakan rumus cepat ini dalam mengerjakan soal-soal. Nah, bagaimana kalau ada yang bentuknya kuadrat, ada yang bentuknya linear? Misalkan ini kuadrat, yang ini linear, misalkan ya. Yang penting harus sama-sama akar ya. Itu baru bisa dilihat. Wah, ini kuadrat, oh ini linear gitu ya. Nah, kalau ada yang beda kayak gitu, maka yang dipakai adalah yang paling besar. Jadi menggunakan rumus yang ini ya. Gitu. Oke, kita lihat contohnya menggunakan rumus cepat. Lim akar min akar. Nah, dilihat isinya ya. Wah, kiri kanannya ini linear ya. Nah, kita select yang jawabannya. Oke, wah tadi ini linear berarti ini menggunakan rumus yang linear. Yaitu tinggal cari A-nya, yaitu yang di depan X yang kiri 2. B-nya yang di depan X yang kanan 5. Hati-hati ya, pokoknya dilihat X-nya ya, angkanya. Baru bisa dibandingkan, karena ini A-nya lebih kecil dari P, sehingga limitnya adalah kalau nggak salah min tak hingga ya. Itu yang A. Yang B, ini udah akar minus tengahnya kuadrat ya, ini isinya sama-sama kuadrat. Kalau kuadrat kita langsung pakai rumus cepet. Lihat A-nya di depan X kuadrat yang kiri 4, P-nya yang di depan X kuadrat yang kanan juga 4. Karena A sama dengan P, maka limitnya adalah ada rumusnya yaitu B min Q per 2 akar A. Dimana ABC ya, ini A 4, B min 3, C-nya 0 ya, ini C-nya 0 ya. Karena nggak ada X-nya ya. Tapi kalau ini lengkap, ini P-nya 4, Q-nya di depan X itu 1 ya. C-nya min 15. Sehingga sama dengan B-nya min. Jangan lupa ya, lihat tandanya ya. Q-nya di depan X 1 ya. X-nya jangan diikutin ya, pokoknya koefisiennya doang. 2 akar 4 A-nya ya. Jadi sama dengan min 4 per 2 kali 2 ya, 4. Jadi sama dengan min 1. Oke, ini jawabannya ya. Untuk yang B.
Lanjut yang C. Wah, ini linear kan? Si bentuk akarnya linear kan ini namanya. Tapi ini ada si akar N yang kayak nyasar ya. Nah, kalau ada kayak gini, pokoknya bentuknya harus seperti ini ya, baru kita lihat apakah linear atau kuadrat. Nah, ini si akar N-nya masih bisa kita kali pelangi. Jadi, kalau kita kali pelangi, maka hasilnya adalah akar N dikali akar N plus 3 kan dikali langsung isinya ya. Jadinya N kuadrat plus 3N langsung ya. Min akar N kali akar N min 4. N kuadrat min 4N. Oke, udah bisa kita bandingkan. Wah, ini kuadrat, ini juga kuadrat. Jadi ini juga bentuk kuadrat. A-nya adalah N kuadrat, depannya 1. P-nya juga 1. Karena A sama dengan P, maka kita pakai rumus yang tadi P min P. B min Q per 2 akar A. Sama dengan B-nya di depan N ya. Ini pakai variabelnya N ya. Ini salah ya, ini N ya. Berarti B-nya itu 3, Q-nya itu min 4, 2 akar 1. Jadi sama dengan 3 ditambah 4, 7 per 2. Oke, itu jawabannya. Jadi harus diutak-atik dulu ya. Sekarang lanjut yang D. Nah, ini juga bentuk akar, cuman yang kanan nih nggak ada akarnya. Wah, ini linear nggak ya? Itu belum bisa kita lihat karena ini belum ada akarnya. Harus ada akarnya. Nah, gimana cara munculin akarnya? Ya, sebenarnya tinggal diakarin aja. Cuman pokoknya harus setara sama soalnya. Jangan mengubah nilainya, tapi mengubah bentuk, tapi nilainya masih setara ya. Oke, tengahnya harus minus ya. Nah, ini harus kita kurungin dulu. Si 3x plus 5, kalau kita kurungin itu jadinya begini. 3x min 5. Coba aja kali ulang ya. Min kali 3x itu yang atas, min kali min 5 itu plus 5, betul kan? Jangan mengubahnya begini, ini salah nih. Salah kalau kalian langsung min 3x plus 5, kayak langsung dikurungin gitu aja ya. Itu salah. Ini salah. Kan nilainya beda sama di soalnya. Pokoknya harus sama. Slim x min kali enggak. Nah, kalau udah dikurung ini baru boleh kalian akarin dan kuadrat. Akar kuadrat kan harusnya kan hilang ya. Tapi ini dimunculin. Kenapa? Karena biar bisa pakai rumus cepat. 9x kuadrat plus 4x min akar kuadratin ya. 9x kuadrat cara langsung. 2 kali 3 kali min 5 itu min 6 kali 5 30 ya. 30x plus 25. Ya, kalau udah kayak gini baru bisa dilihat, wah ini kuadrat ternyata. Berarti tinggal lihat A-nya 9, P-nya sama dengan 9. Berarti karena A sama dengan P, L-nya B min Q per 2 akar A. B-nya itu yang di depan X 4. Q-nya yang di depan X yang kanan min 3. Min 30 ya. Min 30. Per 2 akar 9. 4 dikurang min 30 itu 34 ya, dijumlah ya. 2 kali 3 ya, 6. Bagi 2 ya, 17 per 3 ya. Oke, ini jawaban untuk yang D ya. Jadi harus diakar kuadrat dulu. Oke, lanjut. Yang E. Wah, ini kuadrat, tetapi itu ada satu lagi nih, si 7x yang kayak ngalingin ya. Gimana nyelesainnya kalau ada 3 kayak gini bentuk akar tangga? Nah, ini ada tekniknya. Jadi kalau ada akar, kalian harus lihat koefisien x kuadratnya. 9, 16 ya. Akar kita tulis min x kuadrat plus 4x plus akar 16x kuadrat min 2x, si min 7x nya kita apain? Nah, ini kayak tadi, si 3x kan tadi kita akar kuadrat. Kalau di akar kuadrat kan 3-nya jadi 9, ternyata sama. Nah, si 7x ini apakah bisa sama? 9 harusnya kan 3 kan? Nah, supaya jadi 7 kayaknya 4 ya. Oke, ini min 7x kan hasilnya sama aja kayak min 3x min 4x. Iya kan? Iyalah. Sama dengan x, sehingga saya belum kuadratin ya. Saya tulis di sini biar kelihatan. Biar paham ya.
16x kuadrat min 2x baru di akar kuadrat si 3x sama si 4x. Tuh ya, ini kan masih setara sama soalnya. Limit x mendekati hingga akar 9x kuadrat plus 4x plus akar 16x kuadrat plus 2x minus ya, min 2x min ini jadi akar 9x kuadrat min akar 16x kuadrat. Oke, kalau udah dikuadratin tinggal dipasang-pasangin. Jadi limit x mendekati hingga yang 9x kuadrat plus 4x, pasangannya harus minus 9x kuadrat. Nah, kan nanti ada yang 16, ini kayak kita pisahkan limitnya. Plus limit berapa tuh? 16 x kuadrat min 2x min akar 16x kuadrat. Oke, nah berarti itu hitungannya ada 2 rumus B min Q per 2 akar A nya ya. Oke, ini saya tulis di sini aja ya. Berarti sama dengan, karena sama ya, jadi kiri kanan limitnya kita pakai rumus B min Q per 2A dua-duanya ya. B min Q per 2 akar A yang kiri tambah B min Q per 2 akar A yang kanan ya. B-nya berapa tuh yang kiri? 4 ya. Q-nya, nah itu nggak ada X biasa kan, itu artinya 0. 2 akar 9 tambah yang ini juga sama ya, yaitu depannya min 2, Q-nya 0 per 2 akar 16 sama dengan 4 per 2 kali 3 6 tambah berapa nih, min 2 per 2 kali 4 sama dengan 2 per 3 dikurang 1/4 ya, sama dengan samain penyebut 12 ya, per 12 bagi 3 4 kali 2 8, 12 bagi 4 3 kali 1 min 3, jadi sama dengan 5 per 12 itu jawabannya. Jadi kalau yang bentuknya 3, usahakan harus dijadiin bentuk akar yang sama kayak yang teman sampingnya ya, kayak gitu ya. Cuman untuk yang ini jarang ya, biasanya ini soal SBM atau soal mandiri PTN. Oke, sekarang ke intinya, yaitu untuk kelas 12 yaitu tentang fungsi trigonometri limitnya ya. Gimana nyelesain untuk soal-soal limit trigonometri? Nah, ini sebenarnya konsepnya itu sama dengan limit trigonometri yang sebelumnya ya. Bedanya adalah X-nya di sini menggunakan tak hingga. Langsung aja kita jawab soal-soalnya gimana nyelesainnya. Intinya untuk ngerjain limit apapun sebenarnya dicek dulu ya, apakah hasilnya ada atau enggak. Oke, untuk yang ini sebenarnya coba ya, kita substitusikan jadinya cos bukan seper ya, salah sama dengan cos. Nah, itu limitnya sebenarnya masuk ya, limit x mendekati tak hingga dari seper x. Nah, ini kan konsep limit tak hingga, kalau x nya di bawah kan hasilnya 0, jadi sama dengan cos 0 1. Nah gitu ya, jadi di sini soal-soalnya uniknya adalah bentuknya per x semua tuh ya, saya sengaja ya, supaya nanti bisa jadi kayak mirip kayak soal limit fungsi trigonometri biasa ya. Oke, jadi ini dimasukin x-nya ya, tak hingganya ya. Nah, atau dengan cara lain dengan permisalan, misal y-nya kita jadiin y itu seper x. Nah, coba kita limitkan, limit yang kiri sama dengan limit yang kanan. Ini tekniknya, teknik yang menarik ya, tak hingga. Jadi ini x-nya kita mendekati tak hingga. Untuk yang kiri, untuk y-nya kan nggak ada x-nya kan. Berarti kalau limit x untuk fungsi y nggak ada x-nya, itu jadi ya y doang. Tapi untuk yang kanan kan jadinya
0 kan. Jadi ini jadi Y sama dengan 0, artinya Y mendekati 0 ya. Jadi di soalnya bakal berubah ya. Jadi saya bedain. Di soalnya bakal berubah jadi limit X-nya. X-nya kan jadi apa? X-nya kan, oh ya ini kita ubah juga ya. Ini kemana ya? Nah ya, sini jadi. Ini X-nya kita tukar ya sama Y-nya. X-nya kan jadi seper Y. Ya. X-nya, ya betul ya. X-nya jadi seper Y. Ini jadi Y mendekati 0. Bukan deh. Ini bukan diginiin ya, tapi langsung aja ya. Y-nya mendekati 0, jadi cos seper X itu Y. Ya udah. Kalau udah kayak gitu kan substitusi biasa. Jadi cos 0 jadi sama dengan 1. Oke? Seperti itu ya. Jadi X-nya tinggal ganti sama Y. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Nah, ini juga sama. Ini pakai permisalan juga ya. Jadi untuk yang sekarang kita pakai misal ya. Misal Y itu seper X. Maka nanti untuk dilimitin sebenarnya sama aja ya. X mendekati tangga dari Y sama dengan limit X mendekati tangga dari seper X. Ini jadi Y, ini jadi 0. Sehingga untuk ini bakal berubah jadi limit Y mendekati 0. X-nya apa? Nah, ini baru ganti X ya. Untuk yang tadi yang soal sebelumnya belum. X-nya sama dengan seper Y. Ini kayak pindah atau tukeran ini sama aja. Jadi sama dengan X-nya berubah jadi seper Y sin 4Y. Ini kalau kita utak-atik bentuknya, Y mendekati 0, Y ya, kan jadi sin 4Y per Y. Nah, ini kan bentuk 0 per 0, tapi ini cara cepat. Cara cepat yang rumus ya, konsep dasar limit fungsi trigonometri. Jawabannya adalah 4. Ya, sin 4Y per Y. Oke, ini nomor 2. Oke, nomor 3. Ini sama ya, permisalannya yang tadi juga ya. Permisalannya beda deh. Permisalannya di sini aja ya. Misal. Nah, di sini Y-nya adalah seper akar X. Maka untuk dilimitin X mendekati hingga sama dengan Y sama dengan limit X mendekati hingga dari seper akar X. Ini jadi Y, ini jadi 0. Oke, ini permisalannya. Sehingga ini jadi limit dan sudah limit ini jadi Y mendekati 0. Nah, ini itu kan akar 6X itu kan akar 6 dikali akar X. Dan akar X-nya apa? Nah, ini akar X-nya coba dijadiin sama dengan dari bentuk yang kirinya. Ini seper Y ya. Jadinya ini jadi akar 6 seper Y cos 4. Ini seper akar X kan Y kan? 4Y sin 5Y. Jadi sama dengan limit Y mendekati 0. Sinnya aja kita tulis dulu. Sin 5Y per Y dikali akar 6 cos 4Y. Kita pakai rumus dasarnya. Sin 5Y per Y itu 5 akar 6 cos. Nah, ini cos kan nggak masalah ya dimasukin Y-nya. Y-nya mendekati 0 nih jadi cos 0 ya. Jadi sama dengan 5 akar 6 cos 0 itu 1 ya. Oke, ya itu jawabannya jadi 5 akar 6. Nomor 4 juga sama ya. Ini permisalan yang tadi ya. Y sama dengan seper X. Lim X mendekati hingga Y sama dengan lim X mendekati hingga seper X. Y-nya jadi ini jadi limit Y mendekati 0
2 per X itu kan jadi 2 dikali per X itu jadi 2Y tambah tan 8Y per sin. Nah, ini Y per 6 ya. Y per 6 sama dengan limit Y mendekati 0. Nah, ini bentuknya kan pernya cuma 1. Ini boleh bisa gini ya, 2Y per sin. Ini 1/6Y aja ya. Tambah. Nah, ini limitnya kita bisa Y mendekati 0. Tan 8Y per sin 1/6Y. Jadi sama dengan, nah ini cari cepet ya. 2 per 1/6 ditambah 8 per 1/6. Ya kan? Ini jadi 6 kali 2, 12. Tambah 8 kali 6, 4, 8. Jadi sama dengan 7, 60. 60 ya. Oke, jawaban nomor 4. Dan terakhir. Terus. Oke, tunggu ya. Saya hapus dulu. Malas nulis yang ininya nih ya. Permisalannya sama ya ini ya. Makanya nggak saya hapus. Oke, permisalannya sama. Maka ini jadi limit Y mendekati 0. 4 sin 8Y per. Nah, ini kan seper X nih ya. Ini sebenarnya itu seper X kali seper X. Kan X-nya di bawah kuadrat ya. Jadinya sama dengan Y-nya ada 2 kan. Y. Kuadratnya di mana ini sih? Di sini aja. Kali Y kuadrat. Atau ulang aja ya, jeleknya. Misalnya di sini ya, misalnya tadi apa Y sama dengan seper X, limitnya limit seper X, X hingga ini harus kalian tulis terus ya. Y sama dengan ini jadi, nah ini yang tadi ya. Ini itu seper X per X itu kan Y, jadinya limit X Y dikali 0 Y kuadrat 4 sin 8Y per 1 min cos tuh ya. 1 min cos 4Y dikali tan 2Y. Oke, ini ada 1 min cos itu identitas ya, pakai identitas. Y kuadrat kali 4 sin 8Y per 1 min cos itu kalau nggak salah 2 sin kuadrat 4Y jadi 2 ya, dibagi 2 dan 2Y baru dipasang-pasangin limit Y mendekati 0 Y per 2 sin 2Y kali Y lagi per sin 2Y kali 4 sin 8Y per tan 2Y. Sini aja ya, saya tukar sini. Jadi sama dengan limit cara cepat separ 2 kali 2 separ 2 kali 4 kali 8 per 2. Jadi sama dengan 24 8 bagi 4 2 ya. Oke, itu jawabannya ternyata 2 untuk nomor 5. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengerjakan limit trigonometri yang fungsi tahingga itu harus dicek dulu apakah bentuknya hasilnya itu bukan 0 per 0 untuk yang di sini ya. Mentahnya itu hasilnya itu tahingga ya. Nah, bentuk fungsi trigonometri tahingga itu harus dimisalkan dulu kayak tadi ya, kayak ini ya. Baru bisa kita kerjakan ya.
Oke, kalau ada salah tulis atau ada yang bingung tinggal ditanyakan. Jangan lupa dicatat untuk tugasnya apakah ada atau enggak, lihat besok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.